Salam Blender Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah siaran langsung pertama Guru Sawit berkaitan dengan dengan akun Guru Sawit ini. Bahwa di pagi hari yang berbahagia ini, bahwa Guru Sawit salah satu hal yang ingin saya sampaikan adalah menjawab banyak mitos berseliweran di dunia perkebunan kelapa sawit yang memberikan sebuah informasi yang tidak tepat berkaitan dengan bibit unggul kelapa sawit. Bahwa bibit unggul kelapa sawit adalah memiliki materi genetik adalah dalam bentuk tenera. Standar nasional Indonesia menyatakan bahwa yang namanya bibit bersertifikat ataupun yang diperjualbelikan di balai harus memenuhi standar minimal SNI-nya adalah di angka 90%, 98% wajib tenera. Jadi ketika ada duranya atau pisciferanya tapi masih under 2% ya hal yang masih ibaratnya masih toleransi. Akan tetapi berseliweran di dunia perkelapa sawitan, salah satunya yang menjadi konsen adalah banyak orang mengatakan bahwa bibit bersertifikat hanya bertahan hanya beberapa tahun saja, tidak akan mungkin sampai tua Pak Bendi. Apalagi bahwa bibit bersertifikat adalah bibit yang membutuhkan pemupukan yang intensif. Bagaimana ketika tidak diberikan pupuk intensif? Apakah hasilnya akan baik? Maka kita harus pahami dulu material genetik dari bibit bersertifikat itu sendiri. Bahwa bibit bersertifikat yang notabene adalah tenera, maka memiliki potensi. Bibit unggul adalah bibit yang memiliki potensi unggul jika memang bibit unggul yang memiliki potensi unggul jika memang diberikan kebutuhan akan hak hidup di tanaman kelapa sawit itu sendiri dan hak atas lokasinya masing-masing. Sehingga ketika kita ngomongin bibit unggul, bibit bersertifikat, maka tidak ada ceritanya berarti nggak dipupuk hasilnya tinggi, itu nggak ada. Karena katanya bibit unggul yang salah kaprah di dunia pemahaman adalah bahwa bibit yang nggak usah dipupuk hasilnya unggul. Itu adalah hal sangat tidak mungkin, semuanya butuh. Nah, bicara tentang mitos ini bahwa apakah bibit bersertifikat itu nanti hanya 17 tahun, salah. Di perusahaan tempat saya kerja itu kemarin saya vlog ada Rispa, ada Marihat, ada Sok Window lama 38 tahun masih di angka di atas 20 ton per hektar per tahun dengan perawatan sudah sangat minimal sekali. Sehingga ketika ngomongin bibit unggul nggak mungkin dong hanya bertahan di angka 15 tahun, 20 tahun, sangat tidak mungkin. Sehingga hal inilah yang sering salah kaprah di dunia mitos masyarakat bahwa bibit unggul hanya bertahan beberapa tahun. Salah. Tetap akan bertahan lama karena bahwa namanya bibit unggul kelapa sawit adalah sudah melalui riset yang panjang oleh balai benihnya. Sehingga ketika kita ngomongin tenera ya tenera itu. Kemudian di sisi lain bahwa kalau ngomongin asupan gizi dari bibit bersertifikat, Pak Pendi, bibit bersertifikat itu harus dipupuk misalnya. Ya harus dipupuk lah. Wong kita nanam apapun ya harus dipupuk. Kenapa? Karena bahwa ketika tidak dipupuk seunggul apapun sawitnya, apalagi apalagi yang tidak unggul, yang seunggul apapun sawitnya wajib dilakukan pemupukan. Hal ini adalah selaras dengan jumlah unsur hara yang dikuras melalui panen kita. Sehingga ketika kita pengen panen terus, maka sebenarnya kita adalah menguras unsur hara di dalam tanah. Ketika unsur hara di dalam tanah dikuras habis-habisnya oleh tanaman kelapa sawit kita untuk bisa menghasilkan tandan buah segar, kita sebagai petani adalah bagaimana kita harus mengembalikan. Ini selamat pagi Mas Amirul, selamat pagi Mas Ibrahim. Waalaikumsalam Mas Ibrahim. Mas Ferdianto itu nanti saya jawab ini. Tapi akan bahas tentang bibit unggul dulu. Bahwa namanya bibit unggul adalah bibit unggul, memiliki potensi yang bisa digali. Potensinya bisa tergali jika memang faktor tumbuhnya tepat, di mana faktor pembatasnya semakin berkurang, dan satu lagi yang paling pasti adalah bahwa asupan kebutuhan dasar dari kelapa sawit adalah terpenuhi. Jadi Pak Pendi, saya petani itu nggak usah dipupuk tapi besarnya berapa? Itu apakah bibit cabutan nggak usah dipupuk bisa sampai 30 ton? Semuanya akan nanam itu. Apalagi bibit cabutan semuanya tenera ya sangat tidak mungkin. Sehingga hal yang harus dipahami oleh para petani adalah jangan terbawa mitos. Ketika mereka terbawa mitos, ya wassalamualaikum lah. Itu akan sangat salah sekali. Karena selamat pagi Mas Aryojo.
Ini Mas Ferdianto nanti bentar lagi akan saya jawab. Ini ada pertanyaan dari Mas Ferdianto. Pak Pendi, saya izin bertanya. Tanaman saya hampir semua busuk pucuk setelah diurea dan 12 dan jumlah pelepahnya memendek. Apa penyebabnya? Mas Ferdianto nanti jangan beri saya, Mas. Jangan beri saya. Kirim fotonya sama saya. Itu nanti akan akan saya lihat seperti apa. Karena seperti yang disampaikan oleh PPKS sendiri dalam sebuah vlog di YouTube adalah bahwa busuk pucuk adalah sangat tergantung dari faktor yang faktor yang menyebabkannya. Tapi dalam kasus ini jenengan itu berarti sudah menggunakan double nitrogen. Yang selalu The Brono saya wanti-wanti, hati-hati. Banyak petani-petani kita masih, Pak Pendi, ureanya dicampur NPK-nya boleh nggak? Berapa jumlahnya? Kita yang harus hati-hati. Karena bahwa ketika urea ditambahkan ke dalam NPK, maka yang terjadi adalah kita menggunakan double nitrogen. Double nitrogen, resiko terbesarnya adalah bahwa tanaman kita akan menyerap nitrogen lebih tinggi dibandingkan unsur hara yang lain. Pada sebuah kasus yang disampaikan oleh Mas Ferdianto adalah sangat mungkin terjadi. Sangat mungkin terjadi. Dalam kondisi itu yang namanya white strip. White strip adalah sebuah gejala, sebuah kondisi di mana pada beberapa daun akan mengalami belang-belang daun. Memendek daunnya pada pelepah bagian tengah. Yang terjadi akibat bahwa penyerapan nitrogen jauh lebih tinggi dibandingkan kaliumnya. Angkanya ada yang menyebut 2,2, ada yang menyebut 2,8 sampai 3,2 kali kaliumnya. Artinya ketika jenengan itu mupuk nitrogen, double nitrogen, maka nitrogen yang mungkin diserap adalah mungkin bisa 2,2 sampai 3,2 kali lipat terserap lebih tinggi dibandingkan kalium, Mas. Sehingga belang akan mungkin muncul, sengkleh adalah sangat mungkin muncul. Sehingga ini harus menjadi menjadi hal yang harus dalam beberapa vlog di Brono selalu saya sampaikan. Kalau kita belajar dari tabel, belajar dari rekomendasi pupuk, maka namanya nitrogen dan kalium, dalam hal ini adalah urea dan KCl, adalah tidak boleh harus melakukan dua kaidah. Yang pertama adalah tidak boleh terlalu jauh jarak pengaplikasiannya dan tidak boleh terlalu jauh dosisnya, Mas. Sehingga jumlah urea sama KCl itu jumlahnya imbang-imbang saja nih. 3, misalnya 3 kilo satunya 2,75, ada yang satu lagi kan nitrogennya 2 kilo maka kaliumnya 2,25 sampai 2,5. Angkanya nggak akan jauh-jauh, Mas. Lah apakah ini bisa bagaimana caranya Pak ini ketika white strip? Kembali lagi seimbangkan Mas kaliumnya. Karena kalau ketika nitrogennya terserap 2,2 sampai 3,2 kali, caranya bagaimana? Kasih kaliumnya. Yang paling cepat apa? Ya KCl. Maka ketika jenengan itu mau mupuk NPK yang dimix dengan urea, maka jangan lupa harus mix juga dengan kaliumnya. Jika tidak, belang, Mas, daunnya akan belang. Seperti itu, Mas Ferdianto. Ini selamat awas ngelak apa ayo tenang ini baru sahur Mas ini slow ini. Nah ini karena banyak kasus yang banyak kasus yang mungkin muncul di dunia mitos-mitos bibit bersertifikat itu agak sedep ini Mas Dedi. Banyak salah satu ada mungkin hater The Brondol sendiri di TikTok ya ada, di YouTube ya ada. Mungkin dia adalah ketua paguyuban bibit abal-abal pencabutan ya monggo saja. Tapi kalau bagi PD adalah bagaimana menyampaikannya yang benar sehingga investasi yang kita lakukan adalah benar-benar tercapai. Ini sebagai contoh nih pada hari ini kalau bibit bersertifikat zaman lama ya, salah satunya Sokvindo lama itu yang kemarin saya datangi, Sokvindo 35 tahun itu masih angkanya di 24 ton kalau nggak salah. 24 ton pupuknya tidak gede-gede banget. Kemudian kayak Rispa masih 21 ton di usia 38 tahun. Ini adalah sebagai tanda bahwa bibit bersertifikat adalah memiliki potensi jangka panjang yang luar biasa. Karena material genetiknya jelas. Itu ibaratnya bagi para jomblo yang mau memilih pasangan hidup adalah secantik apapun pasangan hidupmu, jika memang riwayatnya nggak jelas, apa mau kita nikahi? Kan nggak juga itu. Kemudian Pak ini Mas, selamat pagi Mas Riyadman.
Pak Pendi, sawit saya kok ada yang cuma bunga ontel aja, nggak buah-buah, seperti apa perlu diganti? Apakah suatu mau berbuah? Lah ini bagus nih pertanyaannya. Berdasarkan pengamatan di lapangan Mas, bahwa terkadang ada bibit-bibit yang telat ada. Jadi pada kasus TBM itu ada misalnya ada yang 8 bulan, 11 bulan udah keluar dompet, kemudian dompetnya berkembang menjadi bunga betina. Tapi ada juga yang memang keluarnya bunga jantan terus, tiba-tiba betina. Akan tetapi pada kasus bunga jantan yang keluar bunga betina sesekali walaupun dia gede, jumlah janjangnya tidak akan banyak Mas. Biasanya akan terlambat dan tidak, apakah dia normal, terkadang tidak normal, tapi terkadang normal. Sangat tergantung dari genetik individual dari tanaman itu sendiri. Lah kalau misalnya kalau cuma kalau ontel mungkin cengkeh kali ya. Kalau cengkeh itu adalah buah yang dari start cengkeh ya cengkeh terus. Banyak para petani berspekulasi yang namanya cengkeh bin landak gitu, yang tidak pernah jadi, dibakar Pak Pendi. Ya. Ternyata bahwa kadang-kadang ada yang sembuh, tapi yang balik lagi. Karena material genetiknya akan kembali lagi. Karena ibaratnya sebuah genetik itu kayak Pendi, orang Jawa matanya mecicil warna hitam kayak gini, walaupun Pendi adalah mencoba seperti orang-orang Chinese, ya mungkin bisa saja operasi plastik ya bisa, akan tetapi genetiknya tetap Jawa, anaknya Pendi ya tetap matanya melek warnanya hitam lah itu loh. Jadi genetik is genetik itu. Sehingga inilah yang harus saya sampaikan supaya jangan muncul banyak spekulasi orang-orang bahwa mungkin dia itu penjual peluru ketapel, kemudian berkampanye dan menjelek-jelekan bibit bersertifikat. Maka tanamlah bibit bersertifikat. Dan sebagai penutup di pagi hari yang berbahagia ini adalah bahwa ingin saya sampaikan sekali lagi kepada sahabat-sahabat The Brondol semuanya, sahabat-sahabat guru sawit semuanya, bahwa tanamlah bibit bersertifikat. Menang kalah tetap bersertifikat. Itu betul Mas Dian, gak diubah bagaimanapun tetap petok Jawa nih. 18 tahun merantau tetap prigedeke ya tetap, karena bahwa aslinya orang Wonosobo Mas. Agak berat ya itu. Ya, jadi sebagai penutup hari ini, tanamlah bibit bersertifikat. Karena bibit unggul adalah bibit yang memiliki potensi bisa tergali sesuai dengan tujuan dasarnya. Walaupun potensi adalah hanya sebuah angka yang mungkin bisa tercapai lebih. Potensi 36 ton BL1 yang ada di Sumbi Lonsum, kenyataannya di sini sudah sampai 40 ton. Itu DP Sains 1 Kalabar potensi 35 ton. Apakah hanya maksimum 35 ton? Jelas tidak. Ternyata sudah ada yang 40 ton, 41 ton, dengan mengurangi faktor pembatas hidup dari bibit itu sendiri. Dan yang kedua adalah memberikan asupan gizi yang lebih. Karena bahwa tidak akan mungkin bahwa Pendi kecil, istri saya gede, maka mungkin bisa jadi anak saya gede. Dengan catatan adalah dia harus dikasih makan yang banyak dan bahagia. Semoga bermanfaat bagi sahabat-sahabat guru sawit semua, sahabat-sahabat The Brondol, sehat selalu dan selamat menjalankan puasa bagi yang menjalaninya. Semoga sehat selalu, dan sebagai penutup, semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan dan pasarut bagi kita semuanya. Nah ini sebelum tak tutup malah tambah rame. Pak Pen, cara untuk sawit yang terendam air, sistem sirkulasi yang bagus gimana? Kerendam cuman sehantar ketika curah hujan tinggi. Kalau misalnya cuma curah hujan nanti nggak akan perlu, nggak ada masalah Mas. Yang penting jangan terendam terlalu lama saja. Kalau terendam sampai seminggu ngaruh sedikit, 2 minggu lebih besar lagi. Karena bahwa yang namanya kelapa sawit itu kalau memang akarnya terendam maka dia tidak bisa bernafas Mas. Tidak bisa bernafas, yang ujung-ujungnya adalah dia mesti kekurangan nitrogen. Itu. Jadi kalau misalnya berapa lama sih, tergantung berapa lama dia terendamnya. Kemudian ada Mas Ahmad, Pak, kalau aplikasi borak 200 gram aman tidak di pohon 5 tahun? Jawabannya aman, sarannya 2 kali Mas. 2 kali Mas, jangan sekali. Karena terkadang aplikasinya tetap di 30 cm dari bonggol saja Mas. Diberikan 2 kali saja setahun, sehingga mengurangi kemungkinan. Karena bahwa boron atau borat sendiri, boron unsur haranya, borat adalah senyawanya. Ketika diberikan memang dosis rekomendasi PPKS dan beberapa perusahaan memang cuma hanya 50 sampai 100 gram. Akan tetapi ketika jenengan memberikan sampai 200 gram, berarti Anda akan memberikan sebuah dampak yang baik terhadap perkembangan bunganya, lendirnya, penyerbukannya akan semakin baik. Tapi kelebihan boron adalah bermasalah, akan menyebabkan nekrosis Mas. Itu terbakar daunnya.
maka lebih bagus diberikan 2 kali, Mas. Boleh saja, boleh saja. Pak Reza, Pak Reza, halo Pak Pendi, lahan saya bekas karet dan sekarang dulu waktu dibuka tidak pernah dibakar. Sekarang sudah ada muncul jamur, apakah itu Ganoderma? Oh, sangat tergantung. Ganoderma jenisnya banyak, Mas. Ganoderma serangannya mengerikan seperti apa ya sangat tergantung Ganodermanya. Apakah dia Ganoderma boninensis atau Ganoderma zonatum atau tornatum, sangat tergantung dari jamur yang ada. Walaupun tidak semua jamur itu Ganoderma, Mas. Contohnya yang kayak jamur kuping berwarna oranye yang ada di karet itu bukan Ganoderma, tidak berbahaya. Tapi kalau dia warnanya yang warnanya putih bawahnya atasnya coklat, ya hati-hati, boninensis tebel itu ngeri, Mas, serangannya. Dan Ganoderma tidak memandang umur pada generasi selanjutnya. Sekali lagi tidak memandang umur. Artinya bahwa pada generasi pertama bekas hutan mungkin akan muncul di 10 tahun ke atas, 15 tahun ke atas baru muncul. Tapi begitu pada generasi kedua yang dulunya mungkin sudah ada yang kena, 3 tahun ambruk Ganoderma, sangat mungkin sekali. Sangat mungkin sekali. Itu. Nah, mungkin seperti apa namanya, Mas Reza, pastikan jamurnya seperti apa. Kalau memang agak ragu, cari nomornya Pendi, kirim sama saya, Mas. Semoga bisa membalasnya dan pastikan sebagai informasi saja. Kalau pagi terkadang jarang tak dijawab karena bertepatan saya juga kerja. Biasanya kalau Janpri malam saja. Janpri malam. Pak Pendi izin atau Pak Pendi ke jamurnya opo? Ayo, silahkan saja. Kalau nggak kejawab-jawab, telepon saja, Mas. Semoga bermanfaat dan sehat selalu bagi kita semuanya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.